Lo pernah ngerasa deg-degan kayak nunggu chat dari gebetan dibales? Nah, final UEFA Nations League 2025 tadi pagi tuh deg-degannya kayak gitu, bahkan lebih. Portugal akhirnya sukses ngegas dan bikin sejarah lagi. Di Allianz Arena, Munich, hari Senin tanggal 9 Juni tahun 2025, dini hari WIB, mereka ngalahin Spanyol lewat adu penalti dramatis, setelah sebelumnya main imbang 2-2 di waktu normal. Dan tahu nggak, Portugal sekarang jadi tim pertama yang 2 kali angkat trofi UEFA Nations League. Gokil, kan? Final ini tuh kayak pertarungan dua raja Eropa yang lagi adu jotos elegan di panggung terbesar. Siapa kuat, dia yang bakal naik tahta. Pertandingan bener-bener panas dari awal. Spanyol, yang datang sebagai juara edisi 2023, nunjukin taring lebih dulu. Menit ke-21, Martin Zubimendi nyusup kayak ninja ke kotak penalti dan jebret. Gawang Portugal bobol juga. Semua pendukung La Roja langsung gegap gempita. Tapi lo tahu sendiri kan, Portugal tuh bukan tim yang gampang panik. Mereka tuh kayak mantan yang tahu cara comeback dengan gaya. Nggak perlu waktu lama, cuma 5 menit berselang, Portugal nyamakan kedudukan. Nuno Mendes, iya, bek sayap yang lari kayak jet pribadi, tembak bola ke sudut bawah gawang dan bikin Unai Simon cuma bisa bengong. Skor 1-1, tensi makin naik. Baru juga lega, Spanyol langsung ngegas lagi sebelum turun minum. Ini pertandingan apa roller coaster emosi sih? Pas menit ke-45, Mikel Oyarzabal, pahlawan Euro 2024 kemarin, balik jadi mimpi buruk buat Portugal. Dia cetak gol kedua buat Spanyol dengan finishing dingin dan elegan, 2-1 buat La Roja, dan fans Portugal mulai nahan napas. Tapi jangan pernah lupakan satu nama, Cristiano Ronaldo. Umurnya 40, tapi mainnya masih kayak umur 25. Masih jadi mimpi buruk lawan. Menit ke-61, Ronaldo muncul kayak pahlawan anime. Dia nyambut umpan Nuno Mendes yang sempat kena pemain Spanyol, lalu sambar bola voli dari jarak dekat. Gol, 2-2, CR7 lagi-lagi jadi penyelamat Portugal di momen penting. Ya ampun, dia emang nggak pernah habis. Tapi cerita makin seru pas masuk extra time dan adu penalti. Ini bukan cuma soal teknik, tapi juga soal nyali dan mental baja. Ronaldo diganti sebelum babak tambahan. Tapi doi nggak bisa diem di bench. Dia jongkok di pinggir lapangan, matanya berkaca-kaca, nahan haru sambil doa. Dan pas adu penalti dimulai, suasana berubah jadi tegang kayak lagi ujian skripsi. Satu demi satu penendang Portugal sukses, Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, semua tenang, semua tajam. Di sisi lain, Spanyol juga ngejar. Tapi, drama terjadi. Alvaro Morata, si jagoan yang dulu bawa Spanyol menang lawan Italia, sekarang malah gagal. Tendangannya ditepis Diogo Costa. Portugal di atas angin. Dan momen klimaks pun datang. Ruben Neves ambil ancang-ancang. Semua mata tertuju ke dia. Satu tembakan buat sejarah. Neves lepasin tembakan, masuk mulus. Gol. Portugal menang 5-3 lewat adu penalti. Di pinggir lapangan, Ronaldo langsung jatuh berlutut, nangis haru. Lo bisa lihat betapa emosionalnya dia. Ini trofi buat bangsa, buat dirinya, buat semua yang meragukannya. Gagal jadi raja baru, Spanyol harus legowo. Tapi cerita di UEFA Nations League belum selesai, bro. Masih ada duel sengit buat tempat ketiga. Di Stuttgart, Prancis dan Jerman saling jegal buat posisi 3. Dan seperti biasa, Prancis datang dengan gaya flamboyan. Kylian Mbappe cetak gol di menit akhir babak pertama setelah Kimmich bikin blunder, 1-0 buat Les Bleus. Masuk babak kedua, Jerman coba bangkit. Tapi Prancis, mereka kayak maling yang udah hafal jalan keluar. Efisien dan tajam, Michael Olise akhirnya nutup pertandingan dengan gol kedua Prancis di menit ke-84. Gagal disapu bersih sama bek Jerman, Olise tinggal colek bola ke gawang kosong. 2-0, Prancis amankan tempat ketiga dan terus nunjukin kalau mereka tetap tim elit Eropa. Dan fun fact buat nutup cerita, kemenangan ini jadi yang ke-17 buat Prancis dari 35 kali ketemu Jerman. Dominasi makin tebal, bro. Dengan hasil ini, UEFA Nations League 2025 ditutup manis. Portugal bawa pulang trofi kedua mereka,
Prancis tetap tajam di papan atas, dan Spanyol, ya, harus belajar dari kesalahan. Tapi satu hal pasti, sepak bola Eropa lagi seru-serunya, dan lo nggak boleh ketinggalan. Kalau lo suka cerita-cerita bola kayak gini, jangan lupa follow terus update-nya. Karena sepak bola itu bukan cuma soal menang kalah, tapi soal drama, emosi, dan cerita yang nggak akan pernah habis.